Di hari malam, Rumah Sakit Umum Daerah Pingsewu Lampung. Pada 1 Juli 1977, seorang anak lelaki lahir, kemudian diberi nama Wahyu Hidayat. Tanggal itu bukan sekedar penanda waktu, melainkan benang tak kasat mata yang mengikatnya dengan Korps Kepolisian Republik Indonesia yang juga berulang tahun di hari yang sama. Kisah Wahyu Hidayat adalah epik seorang buruh yang menolak diam, adalah kobar nyala raya di tengah badai ketidakadilan dan cerminan jiwa bayangkara yang tak pernah padam. Ia adalah penjaga bara perjuangan kelas pekerja agar terus menyala, adalah transformator penghantar harapan, buruh sebagai api yang membakar semangat ribuan buruh. Di atas mobil komando FSPMI suaranya menggelegar, mengguncang udara Purwakarta. Kita yang dianggap kecil dan termarginalkan hari ini membuktikan bahwa di Purwakarta ketika yang kecil-kecil ini bersatu menjadi satu, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tak hanya di jalanan, sebagai pemateri berdiskusi untuk mencari solusi hingga ranah negosiasi. Perlahan namun pasti, perjuangan kolektif ini membuat kesejahteraan buruh, khususnya di Purwakarta, membaik. Media sosial seperti Aliansi Buruh Purwakarta, Bergerak Negeri dan Infocom BPMK menjadi corongnya berkolaborasi dengan media nasional menggaungkan suara buruh ke penjuru negeri. Gen perlawanan FSPMI mengalir deras di nadi. Konsep, lobi, aksi, politik menjadi jalan untuk menggapai harapan. Tak jarang harus turun ke jalanan. Aksi-aksinya tak selalu mulus. Wahyu kerap berhadapan dengan kepolisian sebagai penjaga ketertiban yang dulu sering menjadi dinding di depan aspirasinya. Bentrokan fisik tak terelakkan. Pada aksi Bastard of Bata 2012 terjadi chaos. Bentrok dengan aparat pun terjadi di pabrik Asahimas, di Deko, Hansin, demikian pula di Disnaker maupun pengepungan kantor Pemda. Masing-masing meninggalkan luka, baik di tubuh maupun hati. Puncaknya adalah aksi buruh Indofood Divisi Packaging, sebuah pertempuran yang mengguncang jiwa. Puluhan buruh terluka, ada yang nyaris buta akibat gas air mata, puluhan motor ringsek diceburkan ke selokan. Wahyu sendiri menahan perih selama 2 minggu setelah terserempet selongsong gas air mata, hingga berakhir pada proses pengadilan yang kemudian buruh diputus tidak bersalah. Saat itu saya pikir ini akhir. Badan perih, hati pedih, tapi saya lihat polisi juga manusia, sekalipun ada saja yang menjadi oknum dengan tidak mematuhi protokol. Mereka juga menjalankan tugas di tengah tekanan yang tak kami pahami, ujarnya. Bagi 2 burung yang terbang dari sarang yang sama, mereka saling bertabrakan, namun tak pernah benar-benar terpisah. Dari bentrokan hingga dialog, Wahyu dan kepolisian menari dalam tarian yang rumit, kadang sengit, kadang penuh pengertian. Namun Wahyu mengapresiasi kepolisian yang semakin memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat. Polri telah mengubah paradigma pelayanan publik dengan menempatkan komunikasi sebagai fondasi utama. Salah satu contoh adalah peran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang oleh kaum buruh dijuluki sebagai troubleshooter atau pemecah masalah. Pendekatan proaktif dan humanis ini terlihat jelas saat Polri berhasil meredam potensi ketegangan dalam aksi besar-besaran 50.000 buruh di Jakarta pada 24 sampai 25 November 2024. Alih-alih menggunakan kekerasan, Polri membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan serikat buruh, menciptakan solusi damai yang memungkinkan aspirasi buruh didengar tanpa mengorbankan situasi keamanan. Polri tidak hanya hadir sebagai pengaman, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan setiap aksi berjalan lancar, tertib dan selamat. Pada perayaan Mei di 2025, mereka telah membuktikannya. Kepolisian ingin memastikan bahwa buruh yang menuju Monas dalam giat Mei 2025 dapat lancar dan sampai di Monas dengan selamat dan tepat waktu. Acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan aman terkendali dan semua peserta dipastikan dalam keadaan sehat selamat kembali sampai ke titik awal pemberangkatan. Alhamdulillah, dari koordinasi yang intens hingga pengawalan dan monitoring langsung di Monas membuahkan suksesnya Mei 2025, di mana buruh dapat menyampaikan aspirasinya bergembira tanpa mengurangi makna peringatan, dan para peserta kembali dengan selamat, termasuk 67 bus dari buruh Purwakarta, ungkapnya.
Puncak dari transformasi pelayanan Polri adalah peluncuran Dex Ketenagakerjaan pada 20 Januari 2025. Sebuah inisiatif strategis yang disebut sebagai sejarah besar bagi buruh Indonesia oleh penasihat Polri bidang ketenagakerjaan Andi Gani Nenawea. Helpdesk Ketenagakerjaan Polri menangani kasus-kasus ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pidana seperti pemberangusan serikat pekerja atau pelanggaran norma ketenagakerjaan. Wahyu Hidayat seorang buruh yang menolak diam, seorang pemimpin yang menari di tepi konflik dengan berusaha menikmati setiap helaan nafas, setiap tabuh, detak jantung maupun derasnya gejolak adrenalin. Dari jalanan Purwakarta hingga mimpi besar keadilan, ia membuktikan bahwa perjuangan adalah nyanyian jiwa yang tak pernah padam. Bagai sungai yang terus mengalir, Wahyu dan kepolisian terhubung dalam sebuah kolaborasi tarian abadi. Kadang bertabrakan, kadang berdampingan, namun selalu menuju muara yang sama, Indonesia yang adil dan bermartabat. Tanggal 1 Juli menjadi metafora ikatan dua jiwa Bayangkara. Satu untuk keadilan, satu untuk ketertiban, namun keduanya untuk Indonesia.